الأندلسي ولاعبي المنتخب الأندلسي بعد التعادل مع المنتخب السعودي بنتيجة 1-1. اللاعبين والجماهير. Media Bahrain keheranan, pertandingan masih 8 jam lagi, tetapi Stadion Internasional Bahrain sudah dikepung oleh supporter timnas Indonesia. Line up squad Garuda kontra timnas Bahrain malam ini. Ada kemungkinan 3 pilar penting timnas ini akan ditepikan sementara oleh Sintayong. Alhamdulillah, kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Martin Paes dipastikan 100% siap turun malam ini kontra timnas Bahrain. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara perihal peluang PSSI menaturalisasi Kevin Dykes untuk membela timnas Indonesia. Erick Thohir mengisyaratkan Kevin Dykes positif bakal segera membela skuad Garuda. Meski demikian, dia tidak berani mengumbar janji sebelum adanya hitam di atas putih. Ya, semoga Kevin Dykes bisa dinaturalisasi. Kalau dia datang, salaman, berarti benar. Sekarang kan masih belum tahu, kata Erick Thohir. Kevin Dykes menjadi salah satu pemain keturunan yang sudah lama diincar PSSI untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia. Bahkan nama Kevin Dykes sudah masuk database Kemenpora sejak tahun 2017. Artinya, sudah 7 tahun Kevin Dykes berada dalam pantauan PSSI. Tetapi waktu yang ditunggu-tunggu untuk sang pemain mau membela timnas Indonesia diperkirakan akan segera terjadi. Pemain yang punya darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon, Maluku, belakangan juga memberikan kode bakal segera dinaturalisasi. Ketambahan para pemain naturalisasi baru, pelatih Sintayong diprediksi bakal menampilkan 3 langganan starter timnas Indonesia berikut saat menghadapi timnas Bahrain. Untuk laga malam nanti, timnas Indonesia dipastikan bakal tampil berbeda lantaran skuad Garuda ketambahan sejumlah pemain naturalisasi anyar. Terbaru, timnas Indonesia dipastikan bisa memainkan Marcel Gers dan juga Eliano Renders yang dipanggil Sintayong usai resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 30 September lalu. Dengan jam terbang di Eropa yang cukup banyak, 2 pemain di atas diprediksi bakal membantu timnas Indonesia mengimbangi perlawanan timnas Bahrain. Akan tetapi, kehadiran para pemain naturalisasi anyar di atas juga bakal membuat sejumlah langganan starter timnas Indonesia harus bersabar dan turun ke bangku cadangan. Lantas siapa sajakah para langganan starter yang bakal menepi ke bangku cadangan saat menghadapi timnas Bahrain malam ini? Nama pertama adalah Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 20 tahun ini kerap menjadi gelandang serang andalan Sintayong saat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA Matchday. Namun setelah kehadiran Eliano Renders yang bisa dipasang sebagai gelandang, peluang Marcelino Ferdinand untuk turun sejak menit awal pun terbilang cukup kecil. Apalagi Eliano Renders punya rapor bermain di Eropa yang lebih baik ketimbang Marcelino Ferdinand, sehingga pilar PSZ Zoli tersebut kemungkinan besar bakal menjadi pilihan utama dari Sintayong. Berikutnya ada nama Witan Sulaiman. Sama seperti nama pertama, winger milik Persija ini juga kerap mengisi posisi trio lini depan timnas Indonesia bersama Rafael Struij dan juga Ragnar Oranmangun. Akan tetapi kehadiran Eliano Renders yang juga bisa bermain sebagai pemain sayap membuat peluang bermain Witan Sulaiman semakin kecil. Meskipun begitu, kecepatan serta kemampuan penetrasi Witan Sulaiman tetap bisa menjadi senjata rahasia skuad Garuda saat mengalami deadlock pada babak kedua. Nama terakhir ada Asnawi Mangkualam. Pemain yang sempat menjabat sebagai kapten timnas Indonesia juga berpotensi turun ke bangku cadangan setelah Marcel Gers resmi dipanggil skuad Garuda. Pasalnya, kehadiran Marcel Gers bisa membuat opsi lini pertahanan semakin solid dan harus ada salah satu pemain yang dikorbankan. Dari sekian banyak posisi, sektor back sayap kemungkinan besar bakal dirotasi dan Asnawi Mangkualam yang biasa bermain di posisi ini bisa terdepak dari daftar starter. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye punya perubahan besar jelang laga melawan tim tuan rumah, yakni Bahrain, pada kualifikasi Piala Dunia Kamis malam ini.
Perubahan besar tersebut adalah perbandingan kondisi Tom Haye saat ia masuk ke skuad timnas Indonesia di bulan lalu. Saat itu Tom Haye masih berstatus tanpa klub. Ketiadaan bermain reguler di klub kemudian berdampak pada kebugaran fisik pemain berusia 29 tahun tersebut. Tom Haye hanya bermain selama 59 menit saat menghadapi Arab Saudi dan masuk sebagai pemain pengganti pada 20 menit terakhir ketika melawan Australia. Setelah laga melawan Australia, Tom Haye akhirnya bergabung ke Almere City di Eredivisie. Di Almere City, Tom Haye pun tidak langsung bermain penuh. Secara bertahap menit bermain Tom Haye ditambah. Pada akhirnya Tom Haye bisa bermain selama 90 menit ketika Almere City kalah 0-1 dari Willem II pekan lalu. Kondisi itu membuka harapan bahwa tubuh Tom Haye kini sudah jauh lebih bugar dibandingkan sebulan lalu. Dengan demikian, ada peluang Tom Haye bisa bermain penuh bila strategi itu yang memang diinginkan oleh Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan Martin Paes siap tampil saat melawan Bahrain dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah di Stadion Nasional Bahrain Rifa pada Kamis malam ini. Dalam sesi konferensi pers pada Rabu kemarin, Sintayong pun menegaskan kesiapan Paes dimainkan di pertandingan tersebut. 100% Paes akan bermain malam ini, kata Sintayong. Kabar ini jelas menggembirakan buat timnas Indonesia. Tim Garuda membutuhkan kekuatan terbaik untuk membawa pulang hasil positif dari markas Bahrain. Martin Paes sudah terlibat dalam sesi latihan tim selama masa persiapan di Bahrain. Ini memperkuat indikasi pemain berusia 26 tahun tersebut siap dimainkan di pertandingan ini. Meskipun Sintayong pada Selasa kemarin menyatakan kondisi Paes baru mencapai 70% untuk pertandingan ketiga timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Duel antara Bahrain kontra timnas Indonesia akan disiarkan di 48 negara di dunia, termasuk 2 negara Eropa yang sedang berperang, yakni Rusia dan juga Ukraina. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada match day ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia malam ini. Selain disiarkan di Indonesia dan Bahrain, pertandingan kedua tim ini juga disiarkan di 46 negara lainnya. Tidak hanya di negara Asia, laga ini juga menarik minat negara-negara Eropa. PSSI lewat unggahan di akun X menyebut nama-nama negara Eropa yang turut menyiarkan bentrok Bahrain kontra Indonesia. Ada di antaranya Ukraina, Rusia, Rumania, dan juga Turki. Indonesia saat ini berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan raihan 2 poin tanpa terkalahkan. Tim arahan Sintayong sebelumnya sukses menahan imbang 2 tim kuat Asia, yakni Arab Saudi dan juga Australia. Hasil pertandingan matchday ketiga amat penting bagi kedua kesebelasan demi menjaga asa melaju langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.